Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang perencanaan penyuluhan pertanian. Nah, materi ini sangat penting karena penyuluhan yang berhasil selalu diawali dengan perencanaan yang matang, sehingga kegiatan di lapangan bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Mardikanto tahun 2010, perencanaan adalah proses menetapkan arah kegiatan penyuluhan berdasarkan kebutuhan dan kondisi sasaran, yaitu petani. Secara sederhana, perencanaan penyuluhan dapat kita pahami sebagai langkah-langkah sistematis untuk menentukan tujuan, strategi, dan kegiatan penyuluhan pertanian agar hasilnya lebih efektif dan efisien. Jadi, perencanaan berfungsi sebagai peta jalan yang mengarahkan seluruh kegiatan penyuluhan. Perencanaan penyuluhan memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, untuk menyusun program yang terarah dan realistis sesuai dengan kondisi petani. Yang kedua, agar kegiatan penyuluhan benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Yang ketiga, untuk mengoptimalkan sumber daya seperti tenaga penyuluh, dana, dan waktu. Dan yang terakhir, agar rencana yang disusun dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan sekaligus bahan evaluasi kegiatan. Dalam penyuluhan pertanian, perencanaan dilakukan secara bertahap. Berdasarkan Mardikanto tahun 2010, tahapan perencanaan ini terdiri dari beberapa langkah yang saling berhubungan. Mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi awal, mari kita bahas satu persatu. Tahapan pertama adalah identifikasi masalah dan kebutuhan petani. Pada tahap ini, penyuluh harus benar-benar memahami kondisi di lapangan, baik melalui survei, wawancara, diskusi kelompok, ataupun observasi langsung. Misalnya, ketika petani padi mengalami serangan hama yang tinggi, penyuluh perlu menelusuri penyebabnya. Apakah karena penggunaan pestisida yang salah, pola tanam tidak serempak, atau faktor lingkungan yang lainnya? Data dan informasi ini sangat penting karena menjadi dasar utama untuk menentukan tujuan, strategi, dan kegiatan penyuluhan berikutnya. Setelah masalah dan kebutuhan petani teridentifikasi, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan penyuluhan. Nah, tujuan ini harus dirumuskan dengan jelas dan berdasarkan prinsip SMART, yaitu spesifik, tujuannya harus jelas dan terarah, measurable, keberhasilannya dapat diukur, achievable, realistis dan bisa dicapai, relevan, sesuai dengan kebutuhan petani, serta time-bound, memiliki batas waktu yang jelas untuk dicapai. Dengan prinsip SMART ini, tujuan penyuluhan akan lebih fokus, terukur, dan memudahkan penyuluh dalam menilai sejauh mana keberhasilan kegiatan yang telah mereka lakukan. Tahapan berikutnya adalah menyusun berbagai alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan penyuluhan. Misalnya, kegiatan dapat berupa pelatihan teknis budidaya, pembuatan demplot, kunjungan lapangan, atau penyebaran media informasi pertanian. Pada tahap ini, penyuluh juga perlu mengidentifikasi sumber daya yang tersedia seperti tenaga, biaya, sarana, dan prasarana, serta waktu pelaksanaan. Tujuannya agar kegiatan yang disusun dapat berjalan efektif sesuai kemampuan yang ada, tanpa mengorbankan kualitas penyuluhan. Dari berbagai alternatif kegiatan yang ada, tentu tidak semuanya bisa dilaksanakan sekaligus karena keterbatasan sumber daya. Nah, maka dari itu perlu dilakukannya penentuan prioritas program. Program yang diprioritaskan biasanya adalah yang paling mendesak, memberikan manfaat besar bagi petani, dan realistis untuk dilaksanakan dalam waktu dekat. Dengan menentukan prioritas, penyuluh dapat memusatkan tenaga dan sumber daya pada kegiatan yang paling berdampak, sehingga nantinya hasil penyuluhan bisa menjadi lebih optimal. Setelah prioritas program ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana kegiatan secara lebih rinci. Biasanya disusun dalam bentuk rencana kerja tahunan atau rencana kerja penyuluhan. Dokumen ini berisi informasi lengkap tentang jadwal pelaksanaan, lokasi, metode yang digunakan, siapa pelaksana dan penanggung jawabnya, serta indikator keberhasilan. Dengan rencana yang jelas dan terstruktur, semua pihak yang terlibat, baik penyuluh, petani, maupun lembaga terkait, akan memiliki arah kerja yang sama dan memahami peran masing-masing. Nah, tahap terakhir adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Namun, pelaksanaan ini tidak boleh berhenti sampai kegiatan selesai.
Penyuluh juga perlu melakukan evaluasi awal untuk menilai apakah kegiatan sudah berjalan sesuai rencana, apakah tujuan tercapai, dan apa saja kendala yang muncul di lapangan. Nah, hasil evaluasi ini menjadi bahan penting untuk perbaikan perencanaan berikutnya, sehingga kegiatan penyuluhan ke depan bisa lebih baik dan tepat sasaran. Baik, demikianlah penjelasan saya mengenai perencanaan penyuluhan pertanian. Melalui perencanaan yang baik, penyuluhan dapat dilakukan secara sistematis, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi petani. Harapannya, kita semua dapat menerapkan konsep ini dalam setiap kegiatan penyuluhan agar pertanian di Indonesia semakin maju dan berdaya saing. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya paparkan ini memberikan manfaat bagi teman-teman.